pelan-pelan ya untuk semester kelima. Perkuliahan sekarang saya mulai pertama saat ada pengalaman lagi sampai saya tunggu beberapa saat.
Oke, terima kasih yang sudah hadir ya. Yang lain segera bergabung ya atau menyusul. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Untuk hari ini kita masih membahas mengenai seputaran MySQL ya, atau database server yang MySQL. Untuk ini kan pertemuan ke-7 ya. Jadi untuk minggu depan kalian ada hari tenang ya. Hari tenang, setelah itu barulah ke UTS. Mungkin setelah UTS kita akan membahas sedikit ini ya, mengenai praktikumnya, mengenai pembuatan database di MySQL itu seperti apa, dan juga yang belum saya jelaskan, mohon maaf, harusnya saya jelaskan untuk database server lain ya, yang belum saya jelaskan mungkin akan saya sampaikan juga di pertemuan-pertemuan setelah UTS. Hari ini kita masih ke MySQL ya, dipersiapkan untuk nanti soal-soal untuk UTS-nya saya ambilkan dari semua yang saya sampaikan di perkuliahan online ini ya. Jadi kalian nanti bisa ambil di classroom ya. Semua materinya sudah saya share di situ ya. Begitu juga untuk pertemuan hari ini, nanti setelah perkuliahan selesai akan saya share di classroom juga. Oke, sambil menunggu teman yang lain mungkin bisa kita mulai saja ya. Untuk hari ini yaitu fungsi-fungsi MySQL ini, sedikit penjelasan saja ya. Nanti untuk pempraktikannya mungkin pada saat pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana cara untuk membuat database dan lain sebagainya untuk fungsi-fungsi seperti yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin, yaitu SQL ya, bahasa SQL itu bisa kita pada pertemuan selanjutnya. Nah, fungsi untuk MySQL ini sebenarnya banyak sekali ya, tapi nanti saya menyampaikan hal-hal yang umum saja ya. Sebenarnya banyak sekali. Nanti semisal kalian penasaran yang belum saya jelaskan itu apa, kalian bisa kembangkan ya, bisa kalian cari sendiri untuk fungsi dari MySQL itu apa saja, banyak sekali intinya. Yang pertama ada fungsi string ya. Ini yang sering yang saya sampaikan, yang sering kita gunakan saja terlebih dahulu ya. Untuk fungsi lebihnya itu sebenarnya banyak, kalian bisa cari, ataupun nanti untuk modul sebenarnya saya ada ya. Nah, MySQL memiliki banyak sekali fungsi yang berhubungan dengan operasi string. Nah, berikut ini beberapa fungsi string yang disediakan MySQL ya. Nah, yang pertama apa? Ada concat atau str1, str2 atau string1, string2 ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string kolom ya. Sebagai contohnya, misalkan akan menggabungkan kolom alamat dan telepon pada tabel pelanggan menjadi sebuah kolom misalkan ya. Jadi ada alamat dan telepon semisalkan ya, digabungkan menjadi satu kolom ya. Nah, ini contohnya ini nama database-nya ya di sini ya, tabelnya maaf. Kemudian untuk di sini ada file-nya untuk alamat dan telepon, itu bisa digabungkan dengan cara apa? Dengan cara fungsi string, yaitu yang concat ya. Nah, di sini ada concat, barulah kita masukkan alamat, dan yang kedua adalah teleponnya. Ini penggabungan ya, penggabungan, karena yang sebelumnya itu file-nya ternyata adalah sendiri-sendiri, ternyata bisa digabungkan dengan cara fungsi string tadi ya, menggunakan fungsi string concat. Jadi untuk datanya lebih mudah ya di sini ya, karena ada alamatnya, kemudian nomor teleponnya di belakangnya. Untuk yang awalnya itu di sini ada scat ya, antara alamat dan telepon itu sendiri-sendiri, dan di sini sudah tergabungkan dengan fungsi concat. Kemudian ada
concat WS ya. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string kolom. Dengan separator di antara masing-masing string ya, ada separatornya. Nah, di sini untuk contohnya select concat WS ya, karena ini adalah fungsi yang kedua, ada concat WS tadi ya. Penggabungan antara kolom 1 dan kolom berikutnya ya. Misal ya, sini ada Adi, Ida, Edi ya, Adi, Ida, Edi. Misal nama pelanggannya ya, jadi dia digabungkan dengan select concat WS ya. Jadi nanti untuk hasil keluarannya seperti ini, Adi, Ida, Edi. Saat penggabungan menggunakan bahasa SQL ya, struktur language. Kemudian ada yang berikutnya adalah sub str atau string awal panjang. Kemudian substring, string awal panjang ya. Kemudian ada substring lagi, string from awal for panjang ya, dari awal ke panjang. Nah, mid-nya adalah string awal panjang. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil atau memotong string dimulai dari karakter awal sebanyak panjang karakter. Sebagai catatan bahwa di MySQL indeks string dimulai dengan 1 bukan 0 ya. Untuk indeksnya untuk di MySQL dimulai dengan 1 ya, beda dengan saat kalian mendapatkan perkuliahan apa namanya, kalau tidak salah bahasa pemrograman logika algoritma itu ya, itu kan untuk indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Kalau ini untuk MySQL dimulai dari 1. Untuk fungsi substring ini contohnya adalah substring kemudian budi luhur 1, 4 misalkan di sini. Ini untuk mengambil atau memotong string dimulai dari karakter awal sebanyak panjang karakter ya. Jadi awalnya budi luhur 1, 4 ini setelah digunakan untuk fungsi string substring ini, dia menjadi keluarannya adalah hanya berupa nama ini ya, pemotongannya ya, atau nama tidak panjangnya ya. Itu hanya hasil keluarannya adalah hanya budi. Kemudian ada length atau string. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghitung panjang suatu string. Length tersebut artinya adalah panjang memang ya. Select length kemudian budi luhur, hasil keluarannya adalah 5 ya untuk panjangnya ya. Ini fungsi masing-masing sebenarnya banyak sekali, tapi ini akan saya sampaikan yang seadanya saja ya. Kemudian ada left string panjang. Nah, fungsi ini digunakan untuk memotong string dari sebelah kiri sebanyak panjang karakter ya. Contohnya select left budi luhur 4 ya. Kemudian untuk hasil keluarannya hanya budi ya, untuk memotong string dari sebelah kiri sebanyak panjang karakternya 4. Seperti itu ya, nanti bisa dipraktekkan saat kita membuat database-nya saja ya, agar lebih pemahamannya lebih mudah ya, seperti apa fungsi-fungsi dari MySQL saat kita praktekkan nanti itu bisa lebih jelas. Kemudian ada rect, nah ini untuk kebalikannya tadi ya, digunakan memotong string dari sebelah kanan sebanyak panjang karakternya. Jadi di sini ada budi luhur karena pemotongnya dari sebelah kanan, dia akan berubah menjadi uhur saja ya. Sepanjang karakternya dia kepotong 5 sama seperti ini ya. Jadi dia 5 dari kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, dia berubah menjadi
budi saja. Nah, sedangkan untuk dari kanan dia budil ya 5 kali, kemudian sisa hasil keluarnya adalah uhur. Kemudian ada ltrim. Fungsi ini digunakan untuk menghilangkan spasi di awal string. Di awal string kiri ya. Jadi ltrim ini dia menghilangkan spasi saja ya di awal string dari sebelah kiri ya. Di luhur dia akan seperti itu ya, untuk spasinya hilang. Kemudian rtrim sama ya, ini cuma bedanya dia dari kanan. Select rtrim, kalau mau menghilangkan untuk spasi dari kanan, dia kita menggunakan fungsi rtrim di dalam MySQL ya. Nah, di sini kan kita menggunakan dari kiri ya, sebelah kiri ya. Dia akan hilang untuk spasi di sini loh. Di sini ini kan ada spasi, di sini spasi. Nah, saat untuk kita menggunakan fungsi rtrimnya, dia karena akhir string kanan, dia menghilangkan di sebelah sini, ini kanannya, di sini kiri ya. Jadi untuk spasinya hilang, tapi hasil keluarannya sama ya, tetap budi luhur. Tetapi sebenarnya untuk kalau kita perhatikan nantinya itu ada ya bedanya adalah hilangnya spasi di sebelah kanan ataupun kiri antara fungsi ltrim dan rtrimnya. Kemudian ada trim. Fungsi ini digunakan untuk menghilangkan spasi di awal dan akhir string. Nah, ini penggabungan ya, bisa dikatakan tadi ada ltrim, ada rtrim. Ltrim itu menghilangkan dari sebelah kiri, rtrim dari sebelah kanan. Nah, untuk trim sendiri ini bisa menghilangkan spasi di awal dan akhir string. Jadi budi luhur seperti ini, dia akan menghilangkan bagian spasi kanan dan kirinya. Hasil keluarnya tetap budi luhur ya, tapi dia tidak ada spasinya, intinya seperti itu. Kalau diteruskan untuk penulisannya nanti tidak ada spasinya karena sudah dihilangkan baik kanan maupun kirinya untuk trim ya. Kemudian ada replace, string from str to str ya. String dari string ke string ya, untuk replace ini ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengganti suatu string dengan string yang lain. Contohnya select replace www.mysql.com. Di sini ada koma x. Jadi mengganti suatu string dengan string yang lainnya. Di sini ada string w dan x-nya. www.x dia menjadi mysql.com. Dari string ke string ya. Nih ya, dia diganti dari w menjadi x. Karena di sini untuk select replace-nya kita kan yang tertuliskan ada www.mysql.com ya. Jadi untuk mengganti string from string to string atau dari string ke string, dari string apa? Dari string w. Dari string w ke x. Nah, jadi nanti hasilnya seperti apa? Karena di w tersebut sudah diganti from w to x, dia akan menjadi hasil keluarannya adalah xxx.mysql.com. Paham ya? Ini untuk replace, misal kalian mau mereplace data yang sudah kalian inputkan ke dalam tabel ataupun di database-nya, kita menggunakan select replace ya, replace untuk mengganti suatu string dengan string yang lain. Misal di sini katakan di sini menggunakan y, berarti keluarannya adalah mysql.com. Begitu juga kalau kita di sini menggunakan untuk, karena di from string w kemudian to string a, misalkan di sini nanti akan berubah menjadi mysql.com. Seperti itu ya, paham ya untuk replace ya, fungsi replace. Kemudian ada repeat.
repeat string jumlah. Nah, untuk fungsi ini digunakan untuk menduplikasi suatu string sebanyak jumlahnya. Jadi sesuai yang kita inginkan ya. Dicontohkan ya. Misalkan repeat, kita akan merepeat mon. Di sini kata-kata contohkan mon ya. Kita akan merepeat berapa kali atau mengulang ya. Repeat itu mengulang ya. Mengulang berapa kali, di sini kita tertulis 3. Nah, hasil keluarannya dia akan mon. Nah, kalau di sini 10 dia akan mon sampai 10 kali. Nah, di sini untuk mempercepat ya, semisal kalian mau menggandakan data yang sama atau kata-kata ya, bisa dikatakan ya. String itu kan kata-kata ya. Nah, di situ semisal mau menggandakan kata yang sama atau kalimat, itu kalian cukup menggunakan fungsi repeat. Mengulang, menggandakannya, menduplikasi. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau 10 ya 10, dia akan saat kita select repeat mon 10, misalkan kita enter, dia akan keluar mon sampai 10 kali, seperti itu ya. Ini untuk fungsi-fungsi untuk mempercepat ya sebenarnya. Kalau mau ditulis manual juga bisa sebenarnya, tapi kan kalau ada yang lebih cepat, kenapa harus yang lama, seperti itu intinya ya. Oke, fungsi yang berikutnya ada reverse string ya. Reverse string ini, fungsi ini digunakan untuk membalik string. Reverse ya, membalik ya. Jadi contohnya select reverse di sini adalah mysql.com. Nah, hasil keluarannya nanti ada kebalikannya ya, karena ini adalah membalik stringnya atau karakternya ya. Jadi kebalikannya dari awal di sini mysql.com, kemudian kita balik moc, di sini moc, kemudian lksym. Nah, hasil keluarannya seperti itu. Semisal kalian mau membalik karakter ya, karakter data atau yang sudah terinputkan, kalian cukup menggunakan fungsi reverse ya. Kalau sekali lagi saya katakan sebenarnya untuk manual bisa, tapi kalau yang kita ubah itu tidak sedikit, itu akan memakan waktu lama dan tidak efektif ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan select reverse atau untuk membalik stringnya. Paham ya? Nanti bisa dicoba-coba ya kalau kalian mau di rumah sambil dicoba. Kemudian ada lcase lower. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah string menjadi huruf kecil atau lower case. Ini sama ya, biasa seperti kalian di Microsoft Office dan lain sebagainya itu sama ya. Untuk lower case itu untuk mengubah string huruf menjadi kecil ya. Semisal di sini kita lowercase MySQL di sini ya. Nah, nanti hasil keluarannya SQL di sini kan besar-besar ya, masih besar ya. Kita cukup menggunakan fungsi lower di sini, nanti akan berubah menjadi kecil. Kalau kita hanya menggunakan untuk selectnya kita gunakan hanya MySQL, saya rasa bisa untuk manual ya. Akan tetapi kalau nantinya yang kalian akan lower case-nya itu satu paragraf, itu kan tidak mungkin ya. Maksudnya ya mungkin saja, cuma untuk mengganti satu persatu itu agak lama dan tidak efektif untuk waktu ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan select lower dalam mengubah string menjadi huruf kecil. Misalkan dalam satu paragraf kita tinggal select lower, masukkan paragrafnya, nanti akan berubah dengan sendirinya, seperti itu ya untuk fungsi lower case ini ya. Saya rasa paham ya, karena di di Office misalkan Word ataupun PowerPoint, saya rasa sama, boleh ya. Ada yang menggunakan fungsi lower case ini. Oke, selanjutnya ada upcase upper. Nah, ini kebalikannya ya.
mengubah string menjadi huruf kapital. Ini semisal untuk sebuah peringatan kita mungkin agak terburu-buru dalam menuliskan menginputkan ke dalam database-nya atau melalui melalui web semisal. Nah, nanti kan tersimpan di database. Nah, di database-nya ternyata loh kok tulisannya kecil semua. Nah, untuk pengumuman agar lebih jelas kan misalkan mau menggunakan abjad yang kapital besar ya. Nah, kalian tidak perlu mengubah atau menulis ulang. Gunakan saja select upper ya, upper sendiri untuk memperbesar up ya, ke atas ya. Jadi upper di sini untuk dicontohkan ada upper yang kita akan upper itu apa? Tulisan MySQL. Nah, hasil keluarannya seperti apa setelah kita menggunakan fungsi upper ini? Nanti akan semua berubah menjadi besar semua karena upper ya. MySQL-nya menjadi besar. Beda dengan tadi lower atau lowercase atau uppercase ya sama ya. Untuk lower sendiri kan dari besar ke kecil. Jadi akan berubah menjadi kecil. Sebaliknya untuk upper ini dari kecil ke menjadi kapital besar ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi tanggal dan waktu. Nah, tadi kan untuk yang tadi kan fungsi string ya atau mungkin bisa dikatakan karakter ya. Nah, ini fungsi tanggal dan waktu bisa kita bahas sedikit ya. Nah, selain fungsi string, MySQL juga memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan operasi tanggal dan waktu, date and time ya. Nah, berikut ini beberapa fungsi tanggal dan waktu yang disediakan MySQL. Kita lihat satu, yang pertama adalah no sysdate ya. Ini kalian sering pastinya ya, tentunya dalam penulisan pemrograman itu kan ada select no dan lain sebagainya ya. Nah, itu no itu fungsinya apa? Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan tanggal dan waktu sistem sekarang. Jadi no itu sekarang ya. Jadi pada saat kalian membuat web kemudian diberikan fungsi fungsi date and time agar pada saat web tersebut dibuka oleh user itu waktunya sesuai dengan waktu sekarang yang mereka buka ya. Jadi tidak lucu kan kalau web kalian semisal sudah diupload. Nah, di situ pada saat dibuka oleh user itu ternyata waktunya waktu yang kemarin karena tidak menggunakan fungsi now misalkan di dalam MySQL-nya. Nah, di situ akan terjadi kesalahan ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita cukup menggunakan select now ya, select now hasil keluarannya nanti sesuai yang kalian select now itu now sekarangnya ya. Kalau sekarang ya berarti tanggal 9 September misalnya seperti itu. Oke, yang berikutnya ada month, tanggal ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan urutan bulan integer dari suatu tanggal yang diberikan dalam setahun, di mana 1 Januari, 2 Februari dan seterusnya sampai 12 adalah Desember ya. Jadi select month untuk bulannya di sini ya. Nah, di sini kan untuk select month misal kita inputkan yang akan kita select itu yang akan kita pilih itu berapa? 198 2 6 5 ya, bulan 5 bulan 6 1982. Nah, karena di sini select month yang kita pilih adalah bulan, maka dia akan hasil keluarannya adalah 6 karena di sini bulannya adalah 6. Untuk 05 ini adalah date ya. Nah, untuk 1982 ini adalah year. Seperti itu ya, paham ya? Oke, yang selanjutnya ada week. Nah, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan urutan minggu atau integer dari tanggal yang diberikan dalam setahun. Contohnya, select week 192 seperti tadi ya. Nah, hasil keluarnya 22 karena urutan minggu integer dari suatu tanggal yang diberikan dalam setahun ya. Dari berapa minggu urutannya itu nanti bisa dicoba ya. Dan yang berikutnya ada year. Year itu year itu kan tahun ya. Maaf. Nah, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan
bilangan tahun dari suatu tanggal yang diberikan. Contohnya select year now. Pada saat kita select year untuk pada hari ini, semisal pada saat ini ya, nanti hasil keluarannya adalah 2020 seperti itu ya. 2020 ya seperti itu ya. Kemudian ada hour atau waktu. Nah, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan bilangan jam dari suatu parameter waktu yang diberikan. Select hour now. Contoh. Now di sini adalah sekarang ya. Untuk waktu sekarang hasil keluarnya misalkan 20. Nah, ini tergantung ya. Kalian menggunakan bahasa query ini di select di MySQL hari sekarang ya, berarti hasil keluarannya beda dengan yang di sini seperti itu ya. Untuk jamnya, semisal hari ini adalah jam 9, berarti select hour hasil keluarnya adalah 9 seperti itu. Kemudian ada minute atau menit ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan bilangan menit dari suatu parameter yang diberikan. Nah, select minute now, hasil keluarannya sesuai dengan yang kita jalankan di sistem komputernya. Ini hasilnya keluarnya misalkan 8 karena pada saat select di sini memang pas menit ke 8. Nah, fungsi ini kemudian yang berikutnya ada second atau detik ya. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai bilangan detik dari suatu waktu ya. Jadi select second now, pada saat ini mungkin detiknya misalkan di jam sekarang ada detik ke 18 ya, berarti hasil keluarnya adalah 18 sesuai dengan sistem yang kalian jalankan pada saat itu. Kemudian ada date at ya. Date at ini adalah interval expected ya. Fungsi-fungsi di atas digunakan untuk menambah suatu tanggal. Contohnya select date at now interval one day. Jadi date at now itu pada saat sekarang ya. Ini pada saat 2008 berarti ya. Kalau sekarang berarti 2020 09, terus untuk tanggal sekarang berapa? 9 ya, sama ya, 9 September ya. Kemudian waktunya misal 9 15 18 misalkan untuk detiknya ya. Nah, intervalnya one day itu satu hari ini berarti ya. Dia hanya tertera untuk keluarannya hanya untuk hari ini saja. Beda dengan interval yang misalkan 3 day, itu bisa hasil keluarannya berbeda. Kemudian ada date format. Date format, fungsi ini digunakan untuk memformat tampilan tanggal, time format. Nah, fungsi ini digunakan untuk memformat tampilan waktu kalau untuk time formatnya. Nah, berikut ini format tampilan tanggal dan waktu dan penggunaannya. Untuk 0%M nama bulan Januari Desember. W adalah week ya. Ini M adalah month, berarti ke bulan. Untuk week sendiri dia ke minggu ya, Sunday sampai Saturday. Kemudian D, day, urutan hari dalam sebulan. Hari dalam sebulan ya, 1, 2, 3, 4 sampai 30 misal. Kemudian year, tahun 4 digit ya, karena untuk tahun itu kita masih 4 digit. Year ini tahun 2 digit untuk Y kecil ya. A, nama dari hari dalam seminggu, Sunday sampai Saturday sama. Kemudian untuk jam, hour ya. Nah, dalam format 24 misal. Kemudian I di sini adalah menit. S sendiri ada detik atau second ya. Nah, select date format. Misal kita menggunakan DMY. Nah, yang sering kita gunakan misalkan ya. DMY itu adalah day, month, year. Day, month, year. Day-nya itu tanggal 20, month-nya itu 2, year-nya itu 2008. Kemudian ada HIS. H itu di sini apa? Jam 20 atau sekarang jam 9 misalkan. Itu apa? Menit ke berapa? 15 misalkan. Nah, S itu second, detik. Nah, detiknya ke berapa? 56 misalkan. Nah, di situ akan tampilnya seperti itu sesuai dengan ini yang kita tampilkan di sini ya, yang kita select ya. Kalau kita menyelect untuk di sini urutan dari dalam sebuah bulan, berarti ada 1 sampai 30 misalkan. Nanti keluarannya 1 sampai 30 seperti itu ya. Oke, selesai ya. Masih banyak fungsi lainnya. Modul selengkapnya saya share di Classroom nanti ya, agar buat pembelajaran saja untuk
hari ini ya, fungsi-fungsi dari MySQL khususnya ya. Oke, seperti itu saja saya rasa ya untuk hari ini ya. Nanti untuk materi saya share setelah selesai dalam pertemuan hari ini ya. Oke, sudah pada diri semua ya. Terima kasih untuk teman-teman yang mahasiswa yang sudah hadir untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Untuk hari ini hari pertemuan ketujuh, jadi untuk minggu depan kalau tidak salah nanti kalian bisa lihat jadwal kembali ya. Kalau tidak salah untuk minggu depan itu kalian hari tenang, dan berikutnya barulah kita adakan untuk ujian tengah semester. Untuk ujian tengah semester sama ya, untuk soal-soalnya saya tidak perlu memberikan soal sulit ataupun yang ribet ya, karena saya hanya memberikan soal open book ya, 10 soal seperti pada semester-semester sebelumnya ya. Jadi kalian boleh open book karena kita masih online ya, saya agar lebih mudah saja lah. Nah, nanti untuk materi bisa kalian download di Classroom, semuanya ada ya. Di setiap pertemuan saya share di Classroom, dan saya ambilkan dari yang apa yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk soal-soalnya tidak perlu khawatir, apalagi bisa open book ya. Nah, tentunya kalian juga uh, tetap belajar ya, karena saya acak untuk soalnya. Jadi kalian sekalipun open book itu nantinya akan memakan waktu yang lama kalau tidak belajar, karena tidak ingat untuk fungsi MySQL itu di pertemuan berapa, misal seperti itu. Nah, nanti akan lebih susahnya seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup untuk perkuliahan hari ini ya. Oke, saya rasa cukup ya karena tidak ada yang dipertanyakan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima ya, bisa dipahami. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.